Selamat siang Ibu, silakan duduk Gi. Selamat siang, Mas. Iya, terima kasih, Mas. Oke, sebentar Ibu ya, saya cek dulu resepnya. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Almas, saya apoteker di RS ini Ibu ya. Sepertinya saya cek obatnya itu, Ibu perlu apa namanya, perlu konseling Bu dengan saya terkait penggunaan obat ini. Bolehkah saya minta waktunya sebentar Bu terkait untuk minta konseling dengan Ibu? Oh, boleh, Mas. Ngomong-ngomong konseling itu apa ya, Mas? Konseling itu terkait itu loh Bu. Nanti kita akan adanya saya menjelaskan tentang pengobatannya, efek samping, cara pakainya seperti itu. Ya Bu ya. Boleh ya Bu ya? Hmm, Sebentar aja kok boleh, nggak Mas. lama. Oke. Oke. Maaf sebelumnya ini saya siapa ya? Saya sendiri, Oke, Anelia, Mas. Ibu Anelia, bener ya, usianya 50 tahun. Oke, Iya, dari benar, Dokter Mas. Anangga ya Bu ya. Oke, mari Bu, Iya, masuk dulu ke ruangan saya. iya, Mas. Oke. Silakan Bu, duduk dulu. Mm. Nah, Ibu merasa nyaman nggak Bu di sini? Atau nanti saya Iya, Mas, sudah, Mas. belikan atau coba buatkan teh hangat atau minum air putih nanti Ibu ya. Biar enak Nggak ngobrolnya. usah, Mas. Oh, biar enak ngobrolnya Bu, oke? Ini saya berikan air putih atau biar enak ngobrolnya. Oke Bu, Mm-mm. saya mulai konselingnya ya Bu ya. Iya, Mas. Ibu dari Dokter Anangga ya. Dokter Iya, Anangga benar. bilang nggak? Bilang terkait apa sih obatnya ini buat apa kira-kira? Bilang nggak tentang obatnya itu buat apa gitu? Ke Ibu? Dijelaskan Kan nggak? obat ini tuh cuma untuk tensi, gula, sama Hmm. vitamin doang. Tapi untuk penjelasan masing-masing obatnya nggak secara detail dijelasin. Dokter anaknya Hmm, cuma menyampaikan gitu, Mas. gitu ya. Dokter Anangga menjelaskan tidak terkait cara Mm-mm. penggunaan obatnya gitu loh Bu, atau pakainya, jelasin nggak? Oh, enggak juga, Mas. Sudah, Mas, tapi dijelaskannya cuman hanya berapa kali sehari doang. Untuk Oke. pemakaian, kayak cara pemakaiannya itu belum dijelasin begitu, Mas. Oke, Bu. Dokter Anangga menjelaskan tidak terkait harapan Ibu setelah menggunakan obat ini dan juga menjelaskan efek samping terkait obat ini, Bu. Halo? Untuk efek sampingnya belum ada dijelasin, Mas, tapi untuk harapannya ya cuman semoga lekas sembuh aja gitu, Mas. Oh, oke. Baik, Bu ya, saya mulai. Di sini jenengan itu ada empat obat, Gi. Empat obat itu yang pertama ada amlodipin, levermir, novorapid, sama imunos. Ya kan? Di sini di resep tertera nggih. Amlodipin itu untuk tekanan darah tinggi Ibu. Sebelumnya Ibu cek tensi berapa, Bu, kemarin? Tinggi nggih? Tinggi, Mas. Tinggi. Saya memang punya riwayat hipertensi sih, Oh, Mas. punya riwayat hipertensi. Oke. Nah, amlodipin ini digunakan untuk hipertensi, Bu, ya kan? Untuk hipertensinya Ibu. Dia itu aturan pakainya itu 1 kali sehari. Ya, bisa diminum pagi hari, Bu. Pagi hari. Misalkan jenengan itu makan jam 7 pagi sarapan toh. Itu jenengan bisa Mhm. sarapan dulu, nanti setelah makan boleh minum amlodipin seperti itu. Nah, untuk efek samping itu sendiri dari si amlodipin itu biasanya kayak ruam kemerahan gitu, kayak pusing, mual. Tapi tenang aja Bu ya. Untuk efek samping ini jarang kok. Mungkin kalau biasanya kalau pusing ya, mungkin jenengan bisa beli obat di apotek terdekat atau di toko obat itu paracetamol, ya kan? Itu next jika pusing aja. Kalau nggak pusing nggak usah beli obatnya ya. Itu aja sih. Oh, iya. Nah, ini ada obat yang kedua nih, ya, Bu. Obat yang kedua itu namanya Levermir dan Novorapid. Sekalian ya, Bu ya, karena ini kan juga sama Oh, iya. bentuknya. Oh, iya. Mohon maaf, ini kan udah pernah menggunakan ini nggak? Kayak bentuk kayak ginian obatnya. Belum, Mas. Baru pertama kalinya Hmm. juga nih. Nah, Novorapid sama Levermir itu termasuk insulin ya, Bu ya. Insulin. Mhm. Fungsinya itu dia untuk menurunkan glukosa darah Ibu. Jadi kan Ibu katanya kan Mhm. di datanya itu ada kayak bilang DM ya. DM-nya Mhm. nggak terkontrol. Maksudnya kadang naik, kadang turun, kadang naik tinggi banget, Mhm. kadang itu. Nah, itu makanya dikasih dua ini, Bu, dua insulin. Nah, ada Levemir Mhm. sama yang Novorapid. Levemir itu kerjanya kerja panjang, Bu. Jadi untuk sekali sehari, satu kali seharinya 8 unit aja. Kalau yang Novorapid itu kerja Mhm. yang pendek, berarti 3 kali itu kan. Mhm. Bisa 3 kali. 6 unit aja. Nah, cara pakainya gini. Ini kan maksudnya dari 8 unit, 6 unit itu dosisnya.
Nah, ini ada alatnya kan, Hmm. namanya itu pen insulin. Pen insulin ini digunakan untuk kayak terapi untuk DM, yaitu disuntikan di bagian yang disuntikan, kayak contohnya di lengan, di apa namanya di perut atau di paha ya kan, atau di pantat. Ini yang penting banyak lemaknya gitu loh. Nah, untuk Hmm. cara pakainya itu sendiri, ini yang pertama level breathing ya. Hmm. Gini, sama aja Bu. Dengan siapkan nanti kan dikasih kayak di sini dikasih kayak jarum suntiknya, siapkan dulu jarum Hmm. suntiknya, kemudian lepas ini kan insulinnya, lepas insulinnya, tutupnya loh, ini Hmm. jarumnya dimasukkan, klik masukkan dulu kan. Oh ya sebelumnya itu jangan lupa Bu, jarumnya itu di shape dulu pakai kapas apa? Diberikan alcohol shape dulu supaya steril, ya kan? Hmm. Oke, kemudian dipasang toh. Setelah dipasang, maaf, setelah dipasang ginangan itu apa namanya? Cek dulu loh, cek dulu insulinnya itu bekerja atau enggaknya. Bagaimana caranya? Nanti di sini ada kayak putaran dosis ya Bu ya. Dengan cukup 2 unit atau berapa? Misalkan 1 unit, klik 1. Nanti dengan tinggal tekan aja nih, tekan di bagian bawah, ditekan nanti ketika dia muncul apa keluar insulinnya, berarti alat ini Hmm. bekerja, nggak macet insulinnya Bu ya. Tapi misalkan dengan macet alatnya, dengan bisa kayak di ini Bu. Kalau apa namanya? Kalau macet alatnya bisa di gini. Ketuk-ketukan Hmm. supaya nggak macet. Jadi biasanya ada gelembung gitu Bu, ada gelembungnya gitu loh. Ketuk-ketuk. Tapi kalau misalkan nggak ada nggak apa-apa. Misalkan udah bisa langsung aja. Itu loh Bu. Ya kan? Nah, ini kan maksudnya dosisnya itu 8 unit kan? Maksudnya gini. Di sini tuh Ya. tertera dosis 8 unit itu gini. Ada dosisnya kan? Tinggal diputar aja, klik, klik, klik sampai muncul angka 8. Tapi sampai bunyi klik ya. Klik, klik, klik sampai 8. Hmm. Oke. Setelah muncul angka 8, jadi itu kan FRP dulu ya, sehari sekali. Pagi Hmm. hari, gunakan pagi hari, Bu. Nanti jenengan itu megangnya kayak gini. Misalkan gini ya. Udah, ini kan. Kayak gini posisinya. Ini kan jarumnya kan, Bu. Nah, kayak gini. Ya kan kayak Berarti gini. lurus ya, Mas? Iya, 90 derajat nanti. Hmm. Setelah itu jenengan persiapkan dulu alcohol shape-nya, dioleskan di bagian perut atau di ini. Kalau misalkan tangan susah ya, mungkin kalau tangan susah. Mungkin perut aja nggak apa-apa, perut ya, perut. Oleskan alcohol shape-nya di sini, kemudian suntikan aja langsung disuntikan bagian perutnya. Ini, misalnya ini perut ya, suntikan gini. Posisinya tegak lurus kayak gini, tek, ya kan. Terus ini tekan, udah masuk, tarik, udah. Setelah Oh, itu iya. dibersihkan lagi ini pakai kapas steril atau kapas alkohol yang swab itu supaya nggak sakit. Hmm. Oke. Hmm. Terus kemudian apa namanya jarumnya itu setelah digunakan itu kan sekali pakai Bu, jangan digunakan double double. Ada sih jarum yang bisa double tapi jarang bisa digunakan. Biasanya saya kalau misalkan bilang ke pasien atau itu biasanya jangan di apa double pemakaian jarumnya dibuang aja sekali pakai ganti gitu aja sih ya Bu ya. Hmm. Oke, terus Tapi Mas ini kenapa saya diberi 2 obat, Mas? Kenapa nggak saya hmm, menggunakan 1 obat aja, Mas? oke. Karena jenengan kan tadi kan DM-nya DM tidak terkontrol, kadang naiknya tinggi Hmm. banget gitu kan, kadang naiknya setengah, nah, makanya pakai insulinnya tinggi double Bu. Nah, biasanya kalau bisa insulin itu ada efek sampingnya Bu kayak istilahnya kalau istilah kedokteran atau istilah medisnya hipoglikemi. Gejalanya itu biasanya lemes, pucet, itu kan, kayak lesu, mas ngapa-ngapain, kayak itulah kan. Itu dengan bisa diatasi itu Bu pakai kayak minum teh manis atau minum makan makanan yang manis-manis tidak apa-apa, tapi tetap dikontrol ya makanan manisnya. Hmm. Nah, Oh iya, iya. ini untuk saya juga ya yang Novorapid dulu ya. Ini sama juga pemakaiannya, cuma Hmm. dia 6 unit, sama aja. Tinggal di apa namanya ini kan dua alatnya dua nih. Tinggal diklik sampai bunyi 6 itu udah Berarti saya nanti menyesuaikan dosisnya dengan memutar yang di ujungnya itu ya, Mas? Kalau misalkan betul. tadi kan 6 unit, berarti 6 unit Mm-mm. gitu. Betul, Bu. Hmm. Tapi ini Iya, yang iya, kalau Mas. yang Novorapid ini 3 kali sehari ya. Dia kan termasuk insulin kerja, Hmm. yang kerja singkat. Efeknya cepet, Oh, Bu. iya. Biasanya digunakan ketika emang dia itu DM-nya itu DM yang udah parah atau itu apa tuh. Itu kalau ibu kan DM-nya kan nggak terkontrol kan, nggak terkontrol itu berarti kadang Hmm. tinggi, kadang rendah, kadang kadang tinggi Iya. banget, kadang itu loh Bu. Jadi insya Allah untuk terkait insulin ini insya Allah aman. Efek sampingnya itu tadi yang saya sudah jelaskan terkait hipoglikemi itu lemes itu gampang. Itu tinggal ibu minum aja teh manis atau apa biar kuat supaya kuat lagi.
Itu aja sih, Tapi Bu. Mas, ini yang obat kedua tadi insulinnya kan 3 kali tuh penggunaannya. Kalau Hmm. misalkan saya tiba-tibanya lupa, Hmm. pas pagi harinya itu saya nggak penyuntikan gitu, Hmm. gimana ya Mas? Apa saya double gitu di siangnya? Oke, oke. Untuk novoterapi sendiri ya Bu ya, untuk penggunaan Iya. obatnya itu sebaiknya jangan double, ya kan. Misalkan jangan lupa paginya nggak nyuntik, ya nggak apa-apa. Yang cukup lanjutkan aja pas siangnya itu satu, satu malamnya di 2 kali aja nggak apa-apa. Nanti pagi hari aja besoknya, Hmm. pagi besoknya itu boleh 3 kali sehari nggak apa-apa. Sesuaikan dengan dosis Hmm. yang kemarin, nggak apa-apa. Itu. Terus untuk penyimpanannya gimana ya Mas? Kalau yang obat-obat Hmm. tadi di semuanya Mas? Penyimpanan di. Kalau penyimpanan ya Iya. obat tablet, obat ini bisa disimpan di lemari itu loh Mbak, lemari obat atau di tempat yang sejuk lah. Ini di suhu ruangan. Nah, kalau yang ini ya, kalau insulin beda Bu ya. Ada aturannya sendiri. Insulin itu kalau misalkan jenengan baru pulang ini kan, baru pulang dari RS, ambil insulinnya belum dipakai. Kalau belum dipakai, disimpan di kulkas, enggak apa-apa. Di kulkasnya jangan di freezer, di lemari pendingin. Oke. Okay? Oke. Kalau di freezer nanti rusak obatnya, Bu. Oke. Okay? Kalau misalkan udah dipakai nih, udah diambil kan, insulinnya udah dipakai. Oh iya, Bu, gini. Kalau misalkan jenengan udah disimpan dulu di freezer dulu atau jangan maksudnya di lemari pendingin, itu kan pasti kan dingin toh insulinnya ininya. Nah, sebelum dipakai jenengan gini dulu Bu, digosok-gosokkan dulu kayak gini sebanyak 10 kali sampai 15 kali sampai dia itu hangat ya Bu ya. Sampai dia itu sesuai dengan suhu tubuh manusia. Jadi misalkan dia nggak sesuai sama suhu tubuh, nanti pasti di giniin sakit Bu, sakit. Soalnya nggak sesuai sama suhu tubuhnya. Gitu. Oh iya. Nanti kalau setelah dipakai itu bisa disimpan di lemari obat, suhu ruangan, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak nih. Soalnya kan anak-anak itu suka nakal, itu kan suka iseng-iseng. Ini apa sih Bu? Nanti dimakan atau ditelan apa itu. Jangan sampai ya. Iya. Dengan punya lemari obat. Ada Mas, kotak P3K ya Mas, bisa ya dibeli. Oh boleh, kok boleh. Oke. Oh iya Bu, tadi kan jenengan suka lupa ya terkait apa namanya? Terkait apa? Obatnya suka lupa. Jangan khawatir. Mhm. Nanti saya buatkan terkait jadwal obatnya. Boleh nggak Bu ya? Mmm. Boleh ya, saya Oh, buatkan boleh Mas, jadwalnya. itu sangat membantu juga sih buat saya Oh ya, Mas. nanti atas saya buatkan. Nanti ibu Biar tinggal, saya ingat. oke, itu sebagai alarm ibu. Nanti ibu tinggal kayak ngisi centang aja Mhm. tanggalnya, tanggal sekian minum obat apa, centang. Mhm. Udah minum pagi hari centang. Nanti kan nggak lupa. Oke. Oh iya iya. Nanti Iya Mas. oke. Obat kayak insulin juga nanti saya kasihkan juga apa cara pakainya. Saya jelaskan lagi tak tulis tidak apa-apa. Bisa ibu Oh lupa, iya. nanti saya tulis cara pakainya. Oke. Oh iya Mas. Mhm. Hmm. Oke Bu, ada yang tanyakan lagi ya kira-kira? Vitaminnya belum Oh, dijelaskan vitamin Mas. ya. Vitaminnya. Oke. Vitamin ini ada imunisasi Bu ya. Imunisasi itu dia buat daya tahan tubuh. Ya. Mmm. Dia kan biasanya kalau DM itu kan kayak lemes itu kan untuk menjaga daya tahan tubuh juga bisa. Itu kan imunisasi itu kan apalagi sekarang Covid ya Bu ya. Entar Mhm. sekali kena Covid-nya itu kan bisa buka daya tahan tubuh biar kuat itu aja sih. Jadi untuk akan pakainya itu pagi hari 1 kali sehari seperti itu Ibu. Mhm. Jadi Iya iya Mas. ada yang tanyakan lagi nggak Bu kira-kira? Belum ada Mas. Oke, belum ada ya. Oh iya ini Mas, saya mau Apa? nanya tentang apa, makanan. Apakah Oh, ada tantangannya begitu Mas? ini kan saya jelaskan kan tadi, kalau makanan DM-nya pasti ya gula-gula ya kan, gula-gula Mhm. jangan terlalu banyak dulu ya kan, dikontrol makanannya. Untuk hipertensi itu dengan kayak kurangi dulu makan makanan yang apa asin-asin, mengandung banyak garam itu ya. Oh Contohnya iya iya. kayak jangan suka masak sambal. Iya saya suka banget Nah, sama sambal Mas. nah itu biasanya sambal kan pakai garam kan, itu kurangi dulu Mhm. garamnya. Dikurangi nggak apa-apa. Boleh pakai garam dikurangi. Kayak masak sayur, masak apa telur itu juga dikurangi. Oke. Oh iya. Oke Oke, Mas. setelah itu jenengan anu ya Bu ya. Oh, kalau boleh saya tahu, maaf jenengan itu kerjanya apa nggih? Saya PNS Mas. Oh, PNS ya Bu ya. Mhm. Jadi belum ada kerjaan ya Bu ya di rumah kayak itu jarang olahraga mungkin ya. Kayak jarang Iya, keluar itu nah. jarang di rumah Nah, juga kan, paling kalau di rumah cuma untuk istirahat aja Mas, gitu. oke, itu kan jenengan itu kayak jarang olahraga, istirahat itu bisa Mhm. olahraga kecil-kecilan lah, lari-lari kecil ya kan, atau senam itu kan bisa ya kan. Itu buat bagus juga loh buat kesehatan ya Bu ya. Juga jangan lupa Oh iya. itu apa namanya terkait makan tadi saya jelaskan, jangan lupa tetap dikontrol makanannya, jangan kayak Mhm. iri kayak anak saya aku makan ini saya nggak boleh, bisa kan gitu Iya. kan, Mhm. gitu. Oke Bu,
Paham kan Bu Iya, iya. yang saya jelaskan? Paham Mas. Oke, untuk membuktikan Ibu udah paham, Ibu Mm-mm. boleh nggak mengulangi kembali apa yang saya jelaskan terkait tadi obat ini? Oke Oh Bu, iya, bisa-bisa Mas. Jadi ini saya kan dapat 4 jenis obat. Ada amlodipin ya tadi namanya ya. amlodipin. Untuk menurunkan tensi saya ya. Mm-mm. Diminumnya 1 kali sehari, terus pada pagi hari sesudah makan. Mm-mm. Terus untuk obat DM-nya tadi dikasih insulin ya Mas 2. Iya, Namanya apa tadi Mas? Levemir ya iya sama Leverme Novorapid. sama Novorapid, iya betul. Yang Levemirnya 1 kali, yang Novorapidnya 3 kali ya Tiga Mas? kali, tiga kali Bu ya. Iya 3 kali. Terus itu disuntikan ya Mas? Suntikan, ya di Sesuai dengan dosis yang diberikan dokter tadi ya Mas? Tinggal diputer aja pakai bagian betul. yang cepekannya itu. Gis. Ya, jangan lupa juga ya Bisa. Bu ya, sebelum menggunakan insulin, berdoa dulu Bu. Berdoa. Terus Oh iya. kemudian jangan lupa save alkoholnya dioleskan dulu ya sebelum di Heeh. itunya, di Iya jarumnya, Mas. di bagiannya nomor disuntikan supaya nggak sakit, oke? Gil. Oh iya. Berarti terus kalau misalkan belum digunain disimpannya di lemari pendingin begitu Ya, ya Mas? jangan di freezer, ya betul. Terus kalau misalkan sudah digunakan, disimpannya di kotak obat atau di suhu ruang, kayak gitu ya, Mas? G, betul. Terus yang satunya lagi, dikasih vitamin, diminumnya 1 kali sehari pada pagi hari. Ya, betul, nggak Terus apa-apa. untuk makanannya juga, saya mengkontrol, apa, makanan yang kadar Ya, gulanya tinggi ya. dan kadar garam yang tinggi ya, Mas. Betul. Cuman untuk menangani efek samping dari si obat apa DM tadi ya Mas, tetap Ya. bisa menggunakan apa minum atau makanan yang manis-manis gitu. Ya, itu bisa, Bu ya. Oh ya, saya lupa menjelaskan terkait efek samping yang amlodipin ya, Bu ya. Udah belum saya jelaskan dari Iya, kemarin? Udah apa belum iya. kira-kira? Udah ya? Udah tadi Udah Mas, ya? yang Heeh. bilangnya mual ya, Ya, mual, mual dan pusing. pusing Nah, atau itu kan jenengan kalau pusing aja, pusing tok ya bisa pakai obat heeh, paracetamol atau apa. Oh ya, oh jenengan iya punya iya, alergi atau punya riwayat lambung enggak? Enggak ya? enggak punya Mas, belum Ah, itu belum aman. ada. Itu aman kok, itu aman. Tenang aja aman. Oke. Oke, Bu, sekiranya Ibu udah paham, ini saya berikan obatnya. Ini jadwal Mhm, obat. Ini saya kasihkan apa? Pak jadwal obatnya, nanti tinggal dicetak-cetak aja. Juga saya mhm, kasihkan nomor HP saya ya, Bu ya. Barangkali Ibu oh mau iya, telepon atau mau WA, bisa hubungi nomor saya. Barangkali ada yang ditanyakan, bisa WA saya. Nggak apa-apa. Ini obatnya. Ini silakan ke kasir untuk bayar obatnya. mhm, Gini Bu ya, gini Bu ya, saya kasih masukan dulu. Untuk obat DM, ini kan punya DM, punya riwayat DM itu emang obat-obatnya itu apa namanya penyakit yang gampang, yang jarang bisa sembuh. Itu penyakitnya biasanya seumur hidup ya Bu ya. Tenang, jangan khawatir Bu, meskipun dia apa namanya nggak bisa sembuh, tapi dengan ibunya punya semangatnya hidup, apa, punya semangat hidup yang sehat, punya sering olahraga, itu mhm, itu apa namanya Bu bisa diatasi Bu. Kayak misalkan obatnya diminum sesuai dengan anjuran dokter, itu bisa dikontrol kok Bu, tenang aja. Tapi jangan lupa juga terkait makanannya tetap dikontrol. Gih, tetap mhm. semangat ya Bu Berarti ya. penyakit berarti Mm, penyakit saya nggak bisa sembuh ya Mas kalau gitu? iya, walaupun nggak sembuh tetap semangat aja. Tetap bisa dikontrol kok, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tetap bisa dikontrol kok. Pakai obat ini yang saya beri, yang dokter berikan untuk ibu. Nggak apa-apa. Iya, Rajin, meskipun nggak sembuh nggak apa-apa. Tetap semangat, rajin mhm, olahraga, kurangi makan makanan yang itu. Jangan khawatir Bu. Kayak terkait mhm, masalah, misalkan ibu iri kayak, oh kayak suami saya ini makan ini, saya nggak makan ini. Nggak apa-apa loh, saya juga punya apa namanya penyakit ini kok. Saya punya, ibu harus punya kayak rasa sadar diri loh Bu ya. Saya punya ini, saya harus bisa mengontrol makanannya. Seperti oh iya, itu. iya Begitu gitu Mas, ya. Oke. iya Mas, Oke, terima kasih Bu ya. Untuk sekian untuk konselingnya untuk dari saya. Silakan Ibu ke mhm, kasir. Terima kasih Ibu, iya semoga lekas Mas. sembuh. Amin, terima kasih Hmm, juga Mas atas ya, konselingnya. mana ya? Udah kah? Udah ya? Berapa jam ini kita?